Nih yang jomblo, kalau tidur tuh di pinggir kasur. Sebelum tidur, imajinasikan, rasakan seakan-akan pasangan yang didambakan sudah ada di sebelahmu. Bakal ayah. Ini dianggap lelucon, padahal ini adalah kekuatan pikiran. Itu doa. Karena otak dan perasaan kita itu adalah energi. Dia memancarkan frekuensi. Yang dipancarkan oleh otak dan perasaan kita, itu yang akan kita terima. Nih saya kasih tahu. Semua kehidupan kita hari ini, itu hasil dari sini dan sini kita sendiri. Bukan dari orang lain. Saya bagi ini ilmu ini supaya terbuka. Ini ilmu kesadaran. Jadi Allah sudah menyampaikan kepada kita, aku bergantung sangkaan kamu. Aku akan memfasilitasi apa yang kau pikirkan dan kamu rasakan. Allah sudah bilang begitu. Berarti sebetulnya kita ini harusnya mencapai sesuatu dalam hidup ini tanpa belajar agama bertahun-tahun, kalau tidak belajar kesadaran, tidak menolong. Pada situasi kritis, ilmu yang kita miliki tidak menolong kita, oleng. Kenapa? Tidak punya kesadaran. Makanya orang yang sudah mencapai pencerahan, istilahnya dalam tradisi orang Hindu, itu sudah mencapai karma yoga. Ketika mendapatkan yang tidak diinginkan, biasa. Mendapatkan yang diinginkan, biasa. Ketika mendapatkan yang tidak diinginkan, tidak jatuh dan sedih. Ketika mendapatkan yang diinginkan, tidak sombong dan angkuh. Dia sudah datar. Nah, datar itu bahasa Arabnya sakinah. Sakinah itu datar. Coba lihat orang mati. Pernah lihat orang mati di rumah sakit? Nah, kalau masih hidup, nit-nut, 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 nit. Datar. Itu sakinah tuh itu. Begitu datar, sudah. Wassalam. Betul? Iya. Pernah menyaksikan itu kan? Iya. Gelombangnya masih ada pulsanya, naik turun, naik turun, naik turun. Nah itu ketika masih hidup. Ketika sudah datar, datar, udah. Tutup. Tubuhnya tidak berguna lagi. Dan pada saat dia mati, lalu percikan cahaya ilahi yang dalam dirinya, yang disebut dengan jiwa. Jiwa itu bagian dari ruh. Ruh itu adalah percikan cahaya ilahi yang ditiupkan Allah ke dalam dirinya. Dia belum sadar kalau dirinya dengan asalnya itu adalah sejenis dan satu adanya. Dia tidak bisa pulang. Bingung mau pulang kemana. Hadirin, pengetahuan tentang diri, di mana kita sadar, kalau saya bisa mengenal bentuk saya bukan sebagai tubuh, bentuk saya bukan sebagai pikiran, bentuk saya bukan sebagai perasaan, tetapi diri sejati saya adalah percikan cahaya ilahi. Ruhku yang Allah tiupkan. Dan bagian yang terkecil dari ruhku, itu di situ ada jiwa kita. Sadar sesadar-sadarnya dan bisa merasakan bahwa sebetulnya diriku dengan dirinya itu adalah satu adanya. Tidak ada perbedaan. Pada saat orang mencapai puncaknya kehidupan. Saya tidak mengatakan mati itu akhir kehidupan. Karena mati itu adalah puncaknya kehidupan. Justru bagi orang yang tahu jalan pulang, mati itu adalah kebahagiaan. Bebas dari segala penderitaan. Puncaknya kehidupan. Tidak ada yang ditakutkan lagi. Bahkan saatnya harus pulang pun sudah tahu.
Cinta itu berpihak pada keadilan. Cinta buta berpihak pada ketidakadilan. Disogok, padahal dia adalah punya otoritas untuk menegakkan kebenaran. Karena disogok, saya kasih tahu, semua orang yang masih mudah disogok, itu orang miskin dan kekurangan. Kalau orang sudah merasa berkecukupan, gak bisa disogok. Orang yang masih bisa disogok itu tidak punya cinta. Tidak ada ilahi dalam dirinya. Diri sejatinya saja dia bohongi, apalagi orang lain. Apa saya tidak pernah berada di posisi itu? Saya pernah menjadi pejabat. Saya pernah 2 periode jadi pejabat. Bisa menerima mahasiswa baru. Dan saya bisa berkolusi dengan siapapun yang ingin diterima. Bisa kalau mau. Kalau ilahi di sini, didengar suaranya. Kekuatan positif didengar suaranya. Kata Allah, tidak usah cari uang dengan cara seperti itu. Aku akan limpahkan uang yang berkah, melimpah dari segala arah. Tanpa harus melakukan itu. Ternyata ketika kita bisa membebaskan ketakutan, makanya orang yang takut kekurangan, dia karena tidak punya kekuatan positif dalam dirinya. Hadirin, cinta berpihak pada keadilan. Cinta buta, ketiadaan cinta berpihak pada ketidakadilan. Allah adalah sumber cinta. Allah adalah sumber kebebasan. Allah adalah sumber kebenaran, sumber keindahan, sumber kasih sayang. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau itu adalah rahmat, itu pasti dariku. Dan kalau itu musibah, kamu kedatangan yang tidak kamu inginkan, itu dari tanganmu sendiri, kata Allah. Itu diulang-ulang di banyak ayat. Jadi tidak ada Allah itu sumber kemiskinan. Tidak ada. Allah itu sumber kekayaan. Tidak ada Allah sumber kejelekan. Tidak ada Allah sumber keindahan. Semua yang sebaliknya itu karena ketiadaan Allah. Ketiadaan cinta. Kejahatan bukan karena Allah menggerakkan dia untuk jahat. Karena ketidakhadiran Allah dalam dirinya. Bukan berarti Allah absen. Dia tidak sadar akan kehadiran Allah dalam dirinya. Jadi cinta itu membangun harmonisasi, membangun kebahagiaan. Cinta buta selalu membangun konflik dan kehancuran. Cemburu itu contoh jelas dari cinta buta. Ada yang suka cemburu di sini? Saya malas nanyanya. Kelihatan. Yang suka cemburuan itu dari sorot mata juga kelihatan. Dengan cinta kita dapat memiliki kehidupan yang menakjubkan. Inilah. Makanya ada orang yang sudah bisa menggunakan cinta, ada orang yang sampai hari ini dia belum bisa menggunakan cinta, belum bisa menggunakan kekuatan positif itu. Belum bisa menghadirkan Allah dalam kehidupannya. Maaf ya, kita kehilangan uang cuma 1 juta saja uring-uringan. Tapi ada nggak orang uring-uringan karena kehilangan Allah? Itu. Tapi ngakunya bertuhankan Allah. Lucu ya. Itulah pentingnya kita belajar meniti ke dalam diri. Ya, berarti kita belum sadar, kita masih mabuk. Semestinya kita memiliki hidup seperti yang kita dambakan. Semestinya kita memiliki pekerjaan yang mengasihkan. Semestinya kita bisa mencapai yang kita ingin. Semestinya kita memiliki hubungan yang membahagiakan. Semestinya kita memiliki uang untuk mencapai yang diimpikan.
Semestinya kita bisa berpergian kemanapun kita suka. Semestinya kita mengendarai mobil yang kita inginkan. Kenapa itu tidak terjadi? Sudah tahu? Karena di sininya kosong, tidak ada cinta, tidak ada kekuatan positif. Contoh sederhana. Bikin rumah, orang lain mah bikin rumah ingin rumah pinggir jalan. Ingin rumah pinggir jalan walaupun belum punya mobil, itu sudah doa itu. Berarti ada harapan punya mobil. Begitu rumah, bikin pinggir jalan, bikin garasinya, gede. Belum ada mobilnya. Kok bikin garasi, Pak? Nanti mobil bakal datang. Itu sudah ada kekuatan positif dalam dirinya. Karena percaya. Tetapi orang yang bilang, udah ngapain pakai garasi? Kita nggak akan punya mobil. Tuh. Tidak ada cinta dalam dirinya. Tidak ada kekuatan dalam dirinya. Sudah menghukumi dirinya dengan keterbatasan. Katanya Allah tak terbatas. Banyak yang gitu. Nih, saya kasih tahu. Lalu yang disalahkan Allah. Takdir. Saya ingin mengajarkan. Silakan. Ingin mobil apa? Yang dibutuhkan seperti apa? Tuh. Ini yang masih jomblo. Doa setiap hari. Minta jodoh sama Allah. Ternyata perilaku hariannya tidak mendukung doanya. Kalau pengen punya jodoh, waktu tidur, jangan di tengah kasur. Di pinggir. Sisakan. Di pinggir sebelahnya. Baru benar. Ini. Mungkin omongan saya dianggap lelucon. Ya Allah. Ingin punya baju, tapi tidak disediakan lemarinya. Gak apa-apa belum punya baju. Siapkan lemarinya. Nih buat merek ini buat merek ini, buat merek ini. Udah kasih merek aja duluan. Percaya sama saya. Itu sudah doa. Otak kita sedang memancarkan frekuensi. Dan semua benda-benda yang ada di sekitar kita tuh kayak garpu tala. Kalau frekuensinya kita sudah nyambung, semesta punya cara sendiri untuk menghadirkannya. Tapi banyak yang tidak percaya ini. Karena kosong, tidak ada cinta. Ketika orang lain mencapai yang didambakan, kita mengatakan, abdi mah cekap sakieu. Nu penting mah tiasa tuang. Bumi asal ieuh we. Orang yang ngomong seperti itu kosong, gak ada cinta dalam dirinya. Tidak punya visi. Abdi manu penting magaduh pada malahan. Teu naon capek oge. Tidak ada cita-cita pengen pekerjaan yang tidak bekerja keras, tidak banting tulang, tapi hasilnya yes gitu. Pengen nggak? Percaya itu ada. Di sini dan di sini, di sini dan di sini, pikiran dan perasaan, pikiran dan perasaan, pikiran dan perasaannya tidak diubah. Abdi manu penting mah tiasa gaduh cara oge. Nu penting mah ulah disebatkeun jomblo. Kantenan disebatkeun janda mah. Ya, ketika nikah ya cuma sampai di situ. Hanya status saja. Tengka mana? Bang Toyibnya. Tara balik. Kacaritakeun wungkul. Ya karena settingnya kita. Sekali lagi saya kasih tahu, tidak ada dalam kehidupan kita yang bukan undangan kita. Yang mengundangnya adalah pikiran dan perasaan kita. Ya. Nih yang jomblo. Kalau tidur tuh di pinggir kasur.
Sebelum tidur, imajinasikan, rasakan seakan-akan pasangan yang didambakan sudah ada di sebelahmu. Bakal aya. Ini dianggap lelucon. Padahal ini adalah kekuatan pikiran. Itu doa. Karena otak dan perasaan kita itu adalah energi. Dia memancarkan frekuensi. Yang dipancarkan oleh otak dan perasaan kita, itu yang akan kita terima. Nih saya kasih tahu. Semua kehidupan kita hari ini, itu hasil dari sini dan sini kita sendiri. Bukan dari orang lain. Saya bagi ini ilmu ini supaya terbuka. Ini ilmu kesadaran. Jadi Allah sudah menyampaikan kepada kita, aku bergantung sangkaan kamu. Aku akan memfasilitasi apa yang kau pikirkan dan kamu rasakan. Allah sudah bilang begitu. Berarti sebetulnya kita ini harusnya mencapai sesuatu dalam hidup ini tanpa batas. Batur mah init ka ditu init ka dieu. Piknik. Namanya ti Bali geus perdeui ka Amerika. Ti Amerika perdeui ka Mekah. Ti Mekah perdeui ka mana? Kalah ngomongkeun batur. Ya jelema moal indit ka mana-mana. Malah iri hati pada orang lain. Bukan merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang lain. Malah justru ngomong yang enggak-enggak. Eta init-initan wae duitna ti mananya? Buah nyegik tuh. Orang yang kayak gitu tidak punya cinta, gak ada kekuatan positif. Lihat kehidupannya, gak akan berubah. Gak akan berubah. Nih saya kasih tahu. Kalau kita bisa merasakan kebahagiaan yang orang lain rasakan, sudah positif perasaan kita pada yang dirasakan oleh orang lain. Perhatikan, kita akan seperti dia. Makanya iri hati, dengki, hasad, hasud, itu penyakit yang sangat berbahaya. Menyengsarakan diri sendiri. Makanya stop mengomentari orang lain. Stop membicarakan kejelekan orang lain. Stop mulai sekarang. Bahkan menceritakan kejelekan sendiri, kekurangan sendiri. Stop. Pikirkan, bicarakan yang kita mau. Dan pasti yang kita mau, yang kita suka, bukan? Tidak mungkin kita memikirkan yang kita tidak suka. Dengan cinta kita bisa bangun setiap pagi dengan perasaan semangat. Saya mau nanya, tadi pagi bangunnya semangat? Apa yang bikin semangat? Apa yang bikin semangat? Karena hari ini adalah hari yang menyenangkan. Hari ini saya mau dapat pencerahan. Hari ini saya mau dapat ilmu yang luar biasa. Hari ini saya akan bertemu orang-orang yang sefrekuensi dengan saya. Hari ini saya akan bertemu orang sahabat-sahabat yang bisa menginspirasi saya. Hari ini saya akan dapat makanan yang enak yang saya sukai. Coba luapkan perasaan itu pagi-pagi. Percaya sama saya. Tidak ada hari yang tidak menyenangkan. Tapi kalau bangun pagi sudah kemurungsung, pikirannya buruk, takut ketemu orang, itu yang akan kita tarik. Maka tertawalah, bergembiralah. Saya kasih tahu ya, kewajiban Bapak Ibu mulai hari ini adalah tertawa. Wajib. Ya. Tong baraheud wae. Ngaji. Karena kalau ini nggak tertawa, nggak senyum itu, otak kita terus memproduksi adrenalin, hormon-hormon kortisol. Akibatnya apa? Tangan pegel. Duh, cara rangke. Aduh. Habis
Duduk mau bangkit, aduh, ditolonyong. Betul? Ingat ya, di sini tuh ada batara guru, ada pineal gland. Ini sistem kelistrikan kita. Itu sangat nyambung dengan perasaan kita. Karena kalau sistem kelistrikan kita sehat, sistem kimia tubuh kita sehat, maka yang diproduksi oleh tubuh ini hormon-hormon yang menyenangkan. Endorfin, oksitoksin, serotinin. Bukan hormon-hormon yang merugikan. Maka tubuh kita ini jadi hebat. Gak ada cerita semut masuk ke jari-jari. Hati-hati tuh kalau semut masuk ke jari-jari itu, para regel, cara rangkel, kurang seri. Gitu. Segala dipikirin. Yang tidak penting pun dipikirkan. Coba bangun pagi itu miliki perasaan yang kuat, miliki perasaan yang nyaman. Letupkan di sini, letupkan di sini. Makanya kalau saya bangun pagi itu, mohon maaf, saya kalau bangun itu tidak ada yang saya temui kecuali dia. Sebelum saya bertemu dengan semua, saya harus bertemu dia dulu yang memiliki segalanya. Itulah pentingnya kita tahu caranya. Bagaimana caranya kita bertemu dengan jati diri kita. Gitu bangun itu, gak ada yang prioritas utama kita itu. Makanya apa? Begitu bertemu dengan yang maha indah, bertemu yang maha gagah, bertemu dengan sumbernya segala kebahagiaan. Meluap-luap di sini perasaan itu. Senang, nyaman. Otak kita menjadi transmitter yang memancarkan gelombang-gelombang yang frekuensi tinggi. Dia akan menggetarkan semua yang frekuensi tinggi itu untuk hadir dalam kehidupan kita. Kalau yang sudah bisa, duduk sebentar. Sadari kehadiran Allah lewat napas kita. Sadari kehadiran ilahi lewat napas kita. Berterima kasih. Karena lewat napas kita bisa melihat. Lewat napas kita bisa mendengar. Lewat napas kita bisa mengangkat tangan, mengangkat kaki. Bahkan bisa bangun dari tempat tidur. Karena kita bernapas. Karena tubuh ini masih akan digunakan oleh penggunanya di dalam. Masih layak untuk menjalani kehidupan. Letupkan perasaan itu. Miliki perasaan nyaman dengan diri sendiri. Percaya pada diri sendiri. Karena Allah tidak pernah meninggalkanku. Dia bersamaku. Itulah pentingnya belajar merasakan kehadirannya. Inilah pentingnya belajar. Aduh, kalau sudah sampai di kesadaran ini hadirin. Kita tidak akan menyakiti diri sendiri. Karena kita sadar diri kita berharga. Kelahiran saya ke semesta ini penting. Kelahiran saya direncanakan oleh Dia yang maha penting. Saya tidak ada di sini kalau tidak direncanakan oleh Allah. Saya adalah utusan Allah ke semesta ini. Saya harus menjadi kepanjangan tangan Dia untuk menyampaikan cinta kasihnya Dia. Saya harus jadi sumber kebahagiaan hari ini bagi siapapun. Tidak boleh lagi ada yang terluka oleh kata-kata saya. Tidak boleh ada yang direndahkan dengan kata-kata saya. Keluar saya tadi pagi dari rumah, habis meditasi, habis itu. Habis olahraga, 30 menit saya olahraga, udah keringatan. Sambil berjemur. Kalau saya mau keluar, walaupun pakai celana kolor, mohon maaf, pasti saya ambil uang dulu. Ambil uang dulu. Karena niat, udah niat, ambil uang dulu. Celana kolornya isi uang dulu. Niat,
Pagi-pagi alhamdulillah. Sudah datang orang-orang yang mau menerima titipan dari saya. 50 ribu. Saya bilang terima kasih ya. Terima kasih. Sulit mencari mereka itu yang mau menerima titipan kita. Harta yang sekarang kita miliki belum tentu milik kita, tapi yang sudah dititipkan kepada mereka, dititipkan dari sekarang. Itulah harta kita yang sebenarnya. Titipkan. Sepanjang jalan ke sini, buka kaca mobil, kasih. Titipkan. Ucapkan terima kasih kepada mereka yang mau menerima titipan kita. Jangan paksa orang lain yang kita beri harus berterima kasih pada kita. Belajar kita yang memberi berterima kasih pada mereka yang mau menerima titipan kita. Karena kalau tidak ada mereka yang mau menerima titipan itu, kita tidak bisa melakukan kebaikan. Mau dititip di mana? Ayo, mau titip di mana? Semua harta yang belum kalian bagikan masih teka-teki, belum milikmu. Mungkin pada saatnya kamu mati, malah itu ditinggalkan. Dan bertahun-tahun kita mengumpulkan itu hanya untuk ditinggalkan. Titip. Pagi-pagi yakinkan dirimu. Saya bisa menghadapi semua rintangan hidup saya. Karena semua rintangan yang Allah siapkan buat saya demi untuk kehebatan saya, demi untuk kemuliaan saya. Yakinkan diri, apapun rintangan hari ini yang harus saya hadapi, saya bisa menghadapinya. Jangan jauh, jangan lari dari kenyataan hidup. Katakan pagi-pagi itu. Pastikan bersikap sebagai pemenang dalam hidup. Pastikan. Karena cinta itu tidak lembek. Cinta itu tidak cengeng. Cinta itu adalah kekuatan positif. Saya pasti bisa mengatasinya. Dan pasti kehidupan saya hari ini menakjubkan. Coba. Pagi-pagi itu. Keren banget. Praktekan ya, praktekan. Ketika kita bangun pagi kosong. Tidak ada kekuatan cinta di sini. Mengalami ketiadaan cinta, apa yang terjadi? Mulai bangun pagi aja udah banyak konflik. Anak rewel sedikit saja marah. Pasangan rewel sedikit saja marah. Tuh. Karena pagi-pagi sudah salah settingnya. Coba. Hadirin. Kegembiraan itu jangan cuma hanya di momen-momen tertentu saja. Hidup itu bukan harus banting tulang. Ingat, Dia yang maha tak terbatas ada di sini. Bukankah ruhku yang ditiupkan itu adalah bagian dari dirinya? Bukankah ruhku yang ditiupkan ke sini adalah sejenis dengan Dia? Sama sifatnya. Berarti sesungguhnya kita memiliki energi yang tanpa batas. Siapa yang membatasi energi itu? Pikiran lagi, perasaan lagi. Kita tidak menganggap diri ini berharga, tidak memantaskan diri kita. Kenapa? Kosong di sini. Kosong, gak ada cinta. Tidak ada kekuatan positif. Akibatnya apa? Selalu khawatir, selalu takut. Akibatnya apa? Masuklah pada siklus penderitaan. Bagaimana siklus bekerja? Lihat saya. Begitu perasaan di sini buruk, pikiran pasti buruk. Ini saling menguatkan. Ini medan magnet, ini medan listrik. Maka ketika saling menguatkan, muncul namanya medan elektromagnetik. Dipancarkan keluar ke ruang kosong. Apa yang akan terjadi? Kita akan menerima hal-hal yang buruk dalam hidup. Dari mana? Dari sini dan dari sini. Hal yang buruk yang terjadi akan memburukkan lagi perasaan kita. Perasaan lebih buruk lagi akan memburukkan lagi pikiran kita. Muncul lagi hal yang lebih buruk lagi.
Hal yang lebih buruk lagi, memicu perasaan lebih buruk lagi. Terus masuk ke dalam, masuk ke dalam. Itu yang dikatakan neraka itu kholidina fiha. Jadi abadi dalam penderitaan. Makanya mohon maaf ya, suka ada orang kan, aduh kok sudah jatuh ditimpa tangga. Sudah buruk, makin buruk keadaan. Kenapa? Masa hanya untuk bangkit saja kita harus mencapai titik nadir dari penderitaan? Ingat, akhirnya alam semesta akan memaksa kita untuk mencapai titik balik itu. Dan membiarkan kita mencapai titik nadir dulu penderitaan. Makanya penderitaan ada batas. Kalau kebahagiaan tidak ada batasnya. Nah, kalau orang sudah masuk pada siklus penderitaan seperti ini, sangat berbahaya. Untuk keluar dari situ sangat sulit.